Pelatih timnas Chinese Taipei atau Taiwan memberikan reaksi tak biasa usai melihat komposisi pemain timnas Indonesia menjelang laga FIFA Matchday. Ya, seperti diketahui, dari 27 pemain yang dipanggil Coach Patrick Kluivert pada laga FIFA Matchday edisi September ini, skuad timnas Indonesia memang lebih banyak diisi oleh para pemain naturalisasi daripada pemain lokal asli. Bahkan, pemain naturalisasi yang bermain di skuad timnas Indonesia ini juga bermain di liga-liga domestik di Eropa. Sontak, pelatih timnas Taiwan, Huang Zhiming, sampai memberikan respon yang tak biasa. Dan mengejutkannya lagi, Huang Zhiming seperti sudah menyerah duluan sebelum bertanding melawan Indonesia. Dan berikut ini adalah ulasan lengkapnya. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Timnas Taiwan akan menjajal kekuatan timnas Garuda Merah Putih pada laga bertajuk FIFA Matchday tanggal 5 September esok. Asosiasi Sepak Bola Taiwan atau CTFA sebenarnya sejak awal tidak mengatur laga uji coba pada FIFA Matchday bulan ini. Pasalnya, mereka ingin fokus pada timnas U23, mereka yang tengah tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Yordania. Akan tetapi, mereka mengubah rencana setelah menerima undangan dari PSSI lantaran Kuwait memutuskan mundur secara mendadak. Setelah mempertimbangkan, federasi dan staf pelatih pun akhirnya menerima tantangan melawan timnas Indonesia dalam laga uji coba ini. Pelatih timnas Taiwan, Huang Zhiming, memanggil 22 pemain untuk menghadapi skuad Garuda. Namun, skuad yang dipanggil didominasi pemain Liga Taiwan dengan fokus pada regenerasi di kisaran usia 30 tahun ke bawah. Huang Zhiming menjelaskan bahwa dirinya ingin memperluas penjaringan pemain domestik sekaligus menjalin koordinasi dengan staf kepelatihan Taiwan U23 yang berada di Yordania. Dia berharap lewat laga uji coba melawan timnas Indonesia dan tim U23 nantinya bisa ditemukan talenta muda berpotensial. Apabila bisa mendapatkan pemain muda yang bagus, dia akan mempromosikannya ke tim senior di kualifikasi Piala Asia 2026 pada Oktober mendatang. Untuk itu, Huang mengatakan bahwa saat ini tim asuhannya fokus menghadapi Jay Itzes dan kawan-kawan. Dia ingin memanfaatkan laga ini dengan maksimal agar Taiwan bisa membangun kekuatan baru untuk jangka panjang. Dari 22 pemain yang dipanggil, banyak muka baru di mana sosok andalan seperti Kapten Chen Poliang dan striker Chen Chao-an tak dipanggil. Pemain diaspora yang bermain di Swedia yakni Miguel Sandberg bahkan juga tak masuk dalam daftar 22 pemain. Selain itu, Lars Larsen yang sebelumnya memperkuat Taiwan di kualifikasi Piala Asia 2027 pada Juni lalu ikut tak dipanggil. Hal ini dilakukan karena Huang ingin Taiwan bisa memanfaatkan laga kontra timnas Indonesia buat regenerasi. Lewat pemusatan latihan dan pertandingan ini, kami berharap dapat menyesuaikan kondisi pemain senior sekaligus membina serta mengamati pemain generasi muda agar bisa membangun kesinambungan skuad yang stabil untuk tim nasional, beber Huang Zhiming. Ya, Huang Zhiming menilai bahwa laga uji coba melawan timnas Garuda ini menjadi kesempatan yang bagus buat para pemain liga domestik. Pasalnya, Taiwan akan menghadapi klub asal Asia Tenggara, yakni Thailand, di kualifikasi Piala Asia 2026 pada Oktober mendatang. Oleh karenanya, pertandingan ini jadi kesempatan yang bagus untuk mengetahui kekuatan tim Asia Tenggara. Apalagi, skuad Merah Putih akhir-akhir ini diketahui aktif mendatangkan pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. Huang menilai para pemainnya bakal mendapatkan kesempatan bagus menjajal pemain-pemain yang merumput di Eropa. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia aktif menerapkan kebijakan pemain keturunan dengan menaturalisasi sejumlah pemain yang berbasis di Eropa sehingga skuad timnas mereka semakin kuat. Ini akan memberikan pengalaman kompetitif yang berharga bagi para pemain domestik Taiwan sekaligus menjadi persiapan penting menghadapi laga kualifikasi kandang tandang melawan Thailand pada bulan Oktober, tulis CTFA. Berbeda halnya dengan timnas Indonesia, skuad Garuda akan tampil dengan skuad terbaik kala melawan timnas Taiwan nanti. Patrick Kluivert memanggil pemain-pemain yang juga berkarir di Eropa seperti Ragnar Oratmangoen, Kevin Dix yang bermain di Bundesliga, Kevin Verdonk yang saat ini resmi bermain di Ligue 1,
Nathan Jo Aon, Jay Itzes yang bermain di Serie A, serta Emil Audero yang juga bermain di Serie A. Dan jika melihat kekuatan timnas Indonesia saat ini, jelas jika Indonesia akan tampil dengan full tim. Mengetahui hal itu, pelatih dari timnas Taiwan pun akhirnya memberikan reaksi yang tak biasa. Huang Zeming mengatakan jika komposisi dari timnas Indonesia saat ini sangatlah mengerikan. Bahkan, Huang Zeming seperti sudah akan menyerah duluan melihat kekuatan timnas Indonesia saat akan melawan timnya. Saya tahu jika tim Indonesia akan bermain dengan skuad terbaiknya ketika melawan kami nanti. Tim Indonesia memanggil pemain-pemain yang juga bermain di Eropa, dan itu tentu akan menyulitkan pemain. Jika melihat kekuatan dari Indonesia sekarang, mereka memang menjelma menjadi tim yang menakutkan di Asia saat ini. Indonesia dihuni pemain-pemain yang bermain di liga-liga Eropa dan tentu sudah memiliki pengalaman dibanding tim kami. Tapi target saya, jika tim kami harus kalah, semoga tidak kalah lebih dari 6 gol, ujar Huang Zeming sembari bercanda. Di samping pernyataan dari pelatih timnas Taiwan, gelandang Persib Bandung yang akhirnya kembali dipanggil ke tim nasional lagi saat ini, yakni Mark Klok, menyampaikan pesan positif jelang laga uji coba timnas Indonesia melawan Taiwan dan Lebanon. Mark Klok menegaskan pentingnya para pemain untuk tetap menikmati momen tersebut dan bekerja keras di setiap pertandingan. Kesiapan Klok untuk membela timnas Indonesia pada jeda internasional awal September ini menjadi sorotan, mengingat ini adalah pemanggilan pertama Klok di era kepelatihan Patrick Kluivert. Klok mengungkapkan bahwa ia sudah mempersiapkan fisik dan mentalnya dengan baik untuk menghadapi momen kembalinya ke timnas Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa pemanggilan dirinya ke timnas Indonesia sudah diperjuangkan sejak lama. Klok berharap bisa memberikan kontribusi maksimal untuk timnas Indonesia dalam 2 pertandingan persahabatan ini. 2 pertandingan yang sangat bagus, bawa enjoy dan tetap kerja keras. Saya juga akan bertemu staf kepelatihan baru dan pemain baru. Harapan saya tetap fit, sehat, main selama mungkin dan punya hasil bagus. Kenapa saya ingin jadi pemain bola? Karena saya mau main di level top dan main di kejuaraan tertinggi, meraih juara, bermain untuk timnas. Ini yang buat saya kerja setiap hari, kata Mark Klok. Sementara, jika timnas Indonesia berhasil mengalahkan Taiwan nanti, berapakah poin yang akan didapat oleh skuad asuhan Patrick Kluivert? Ya, diprediksi, peringkat timnas Indonesia akan melesat tajam jika berhasil menang atas Taiwan. Mengutip dari laman footballranking.com, kemenangan atas Taiwan membuat timnas Indonesia mendapatkan tambahan 4,1 poin. Berhubung poin timnas Indonesia saat ini 1154,55 angka, perolehan angka skuad Garuda otomatis melesat menjadi 1158,65. Hasil itu membuat timnas Indonesia menyalip ranking FIFA Libya yang berada di peringkat 117 dan Zimbabwe yang ada di peringkat 116 untuk naik ke posisi 116 dunia. Libya saat ini mengoleksi 1155,19 poin, sedangkan Zimbabwe meraup 1157,45 angka. Karena itu, harapannya timnas Indonesia bisa melibas Taiwan terlepas dari eksperimen yang dilakukan pelatih Patrick Kluivert. Tentu, wajib hukumnya untuk Indonesia bisa mengalahkan Taiwan ya guys. Apalagi, Taiwan akan datang ke Indonesia tidak dengan kekuatan penuh. Masak sama Taiwan aja mau kalah. Tentu, ini bisa dijadikan kesempatan untuk kita bisa menang besar nanti guys. Please, Lord, give me a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, 'cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what